Halo, nama saya Manda Deswita. Di sini saya akan menganalisa artikel tugas penganggaran bisnis yang berjudul Peramalan penjualan produk keripik pisang kemasan bungkus dalam studi kasus Home Industry Arwana Food Tembilahan. Di sini ada metodologi penelitian peramal penjualan produk keripik pisang kemasan bungkus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu mengetahui permasalahan yang ada pada home industry Arwana Food. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Lalu yang ketiga ada pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program aplikasi komputer yaitu software QM. Lalu yang keempat ada analisis, dan terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Home Industry Arwana Food adalah salah satu usaha yang bergerak dalam bidang industri produk makanan ringan. Industri ini berdiri pada 1994 yang beralamat di Jalan Tanjung Harapan nomor 15 Tembilahan. Nah, permasalahan yang terjadi di Home Industry Arwana Food sering terjadi kekurangan persediaan produk makanan keripik pisang kemasan bungkus. Dalam suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penjualan atau pendistribusian produk, selalu menginginkan keberhasilan dalam aktivitasnya di masa yang akan datang. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan selalu berusaha untuk tetap dapat berkembang dalam bidang usahanya di masa depan. Hampir semua bagian perusahaan membutuhkan hasil ramalan penjualan. Dari hasil peramalan lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi pada umumnya mempunyai implikasi pada ramalan penjualan. Nah, oleh karena itu, peramalan penjualan dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk jangka pendek saja, melainkan juga untuk jangka panjangnya. Apa itu peramalan? Nah, peramalan adalah metode untuk memperkirakan suatu nilai di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Peramalan juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian pada masa yang akan datang. Sedangkan aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan suatu produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kualitas yang tepat. Oke, di sini ada karakteristik peramalan. Lalu metode apa saja yang terdapat dalam peramalan? Metode pertama ada metode moving average atau metode rata-rata bergerak. Moving average merupakan metode yang paling sering digunakan dan paling standar. Moving average adalah suatu metode peramalan umum dan mudah untuk menggunakan alat-alat yang tersedia untuk analisis teknis. Moving average menyediakan metode sederhana untuk pemulusan data masa lalu. Nah, metode ini berguna untuk peramalan ketika tidak terjadi tren dan menggunakan estimasi berbeda untuk mempertimbangkannya. Hal ini disebut dengan bergerak karena sebagai data yang baru tersedia, data yang tertua tidak digunakan lagi. Lalu tujuan utama dari penggunaan rata-rata bergerak adalah untuk menghilangkan atau mengurangi acakan dalam deret waktu. Metode kedua ada nilai tengah. Nilai tengah diberikan sekumpulan data yang meliputi N periode, waktu terakhir, dan ditentukan T atau titik data pertama sebagai kelompok-kelompok inisialisasi dan sisanya sebagai kelompok pengujian. Metode rata-rata sederhana ini mengambil rata-rata dari semua data dalam kelompok inisialisasi tersebut. Oke, lanjutnya metode ketiga ada metode rata-rata bergerak sederhana atau tunggal atau simple moving average. Nah, salah satu cara untuk mengubah pengaruh masa lalu terhadap nilai tengah sebagai ramalan adalah dengan menentukan sejak awal berapa jumlah nilai pengamatan masa lalu yang akan dimasukkan untuk menghitung nilai tengah. Untuk menggambarkan prosedur ini digunakan istilah rata-rata bergerak, karena setiap muncul pengamatan nilai yang baru, nilai rata-rata yang baru dapat dihitung dengan membuang nilai observasi yang paling tua dan dimasukkan nilai pengamatan yang terbaru. Metode keempat ada metode rata-rata bergerak berganda. Nah, dasar metode ini adalah menghitung rata-rata bergerak berganda yang merupakan rata-rata bergerak dan menurut simbol dituliskan sebagai MA atau M dikali N, di mana MA adalah M periode dari MA dan N adalah periode. Lalu metode kelima ada metode exponential smoothing.
Metode exponential smoothing adalah metode yang menunjukkan pembobotan menurun secara eksponensial terhadap nilai pengamatan yang lebih lama. Nah, terdapat satu atau lebih parameter penulisan yang ditentukan secara eksplisit dan hasil pilihan ini menentukan bobot yang dikenakan pada nilai observasi. Lalu metode terakhir ada metode trend analysis. Metode ini memisahkan 3 komponen. 3 komponen itu terpisah dari pola dasar yang cenderung mencirikan deret data ekonomi dan bisnis. Nah, komponen tersebut adalah faktor tren, siklus, dan musiman. Analisa penentuan peramalan jumlah penjualan produk keripik pisang jenis kemasan bungkus. Setelah dilakukan perhitungan peramalan, maka metode yang terpilih adalah metode peramalan trend analisis karena mempunyai tingkat kesalahan lebih kecil dibandingkan dengan metode yang lain. Peramalan penjualan terhadap produk keripik pisang jenis kemasan bungkus adalah sebanyak 1.122 bungkus per bulan. Artinya pihak industri Arowana Food Tembilahan harus menyediakan produk keripik pisang untuk kemasan bungkus adalah sebanyak 1.122 bungkus per bulan agar tidak mengalami kekurangan atau kelebihan persediaan produk keripik pisang untuk kemasan bungkus dan dapat memenuhi semua permintaan konsumen terhadap penjualan keripik pisang kemasan bungkus sehingga bisa memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada analisis peramalan penjualan produk keripik pisang jenis kemasan bungkus pada home industry Arowana Food Tembilahan, metode yang terpilih adalah metode trend analysis. Karena dari segi tingkat kesalahan serta perankingan, trend analisis mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya.